Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang sangat banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang berikan, yang kita mulai rasa syukur tersebut, kita mulai dengan hati kita membenarkannya, lalu kemudian dengan lisan kita mengucapkan Alhamdulillah, dan kemudian dengan amal perbuatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah Islam yang menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut, di mana jalan itu adalah jalan keselamatan bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Pemirsa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih membacakan kitab Fusulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul, karya Dr. Hani Ahmad Faqih, salah satu dari dosen di Jamiah Islamiyah di Madinah Nabawiyah. Pembahasan kita masuk pada pertemuan yang ke-13 dari pembacaan kitab ini. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah. Langsung kita bahas, bismillah. Al-hijrah ilal ardil Habasyah. Hijrah ke negeri Habasyah. Qala al-musannif, Ibnu Katsir mengatakan, falamma ishtaddal bala, ketika bala semakin parah, ketika kemudian siksaan semakin berat, ketika cobaan semakin berat, adzinallahu subhanahu lahum fil hijrati ila ardil Habasyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah keadaan semakin sulit bagi kaum muslimin, Allah mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Fakana awwalu man kharaja faran bidinihi ilal Habasyah Utsman bin Affan. Maka orang pertama yang lari dengan membawa agamanya menuju ke Habasyah itu adalah Utsman bin Affan. Wa ma'ahu zaujatuhu Ruqayyah bintu Rasulillah. Dan Utsman bin Affan ketika hijrah itu bersama dengan istrinya yaitu Ruqayyah. Di mana Ruqayyah ini adalah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tabi'ahun nas, lalu kemudian diikuti oleh orang-orang, sehingga Utsman kemudian bersama dengan beberapa sahabat yang lain. Tsumma kharaja Ja'far bin Abi Thalib wa jama'atun wa ardhahum. Kemudian setelahnya kemudian Ja'far bin Abi Thalib hijrah ke Habasyah. Bersama dengan Ja'far nanti ada beberapa sahabat ya. Baik, ada beberapa sahabat. Insya Allah hijrahnya Ja'far ini hijrah yang kedua, gelombang yang kedua. Karena gelombang yang pertama kalau tidak salah nanti dimulai oleh Utsman, nanti gelombang yang kedua nanti dimulai oleh Ja'far. Wa kanu qariban min 80 rajulan. Jumlah mereka itu sekitar 80 orang. Fanhazal muhajiruna ila mamlakati Ashama an-Najasyi. Muhajirun kemudian bergerak menuju kerajaannya Ashama. Nama orangnya Ashama. Gelar rajanya namanya Najasyi. Fa'awahum. Maka kemudian Najasyi itu kemudian menerima mereka. Wa akramahum, memuliakan mereka. Fakanu indahu aminin. Kaum muslimin mereka kemudian mendapatkan aman di sisi Najasyi. Sehingga ini kisah secara ringkas yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang hijrahnya kaum muslimin menuju ke Habasyah. Sebagaimana yang sudah difahami bahwa yang dimaksud dengan Habasyah adalah negeri Ethiopia hari ini. Hal terpenting yang menjadikan kaum muslimin hijrah ke sana tentu saja untuk menyelamatkan agamanya. Tetapi bisa kita tambahkan
pertimbangan dari sisi lainnya, misalkan pertimbangan itu disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Udah ketika beliau menuliskan kitabnya Al-Mukhtasar fi Shahih Sirah Nabawiyah. Beliau menyebutkan bahwa kenapa yang dipilih itu Habasyah. Salah satu motifnya, salah satu sebabnya adalah Habasyah itu sudah dikenal oleh orang Quraisy sejak dulu. Dan mereka memiliki hubungan perdagangan dengan orang Habasyah. Sehingga bukan daerah yang asing sama sekali bagi kaum muslimin ya. Karena orang Mekah, pendahulu-pendahulu mereka, orang Quraisy itu punya pengetahuan tentang Habasyah. Sehingga kemudian ini menjadi salah satu faktor, menjadi salah satu sebab kenapa Habasyah menjadi tempat yang dipilih untuk berhijrah. Baik. Kemudian kita melanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh Dr. Hani Ahmad Fakih. Beliau mengatakan al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan tentang ini bisa dibahas dari beberapa sisi. Baik, yang pertama, akhadhal musannifu yatahaddatsu an hijratil muslimin ila ardil Habasyah. Wa qad dzakara ahlu siyar annaha bada'at fi syahri Rajab min as-sanatil khamisah min al-bi'tsah. Yang pertama, poin pertama bahwa musannif yaitu Ibnu Katsir berbicara tentang hijrahnya kaum muslimin menuju negeri Habasyah. Ahlu siyar wal maghazi, ulama-ulama sirah menyebutkan bahwa pertama kali hijrahnya kaum muslimin ke sana itu bulan Rajab tahun 5. Bulan Rajab tahun 5. Itu rombongannya Utsman. Sedikit ya, rombongannya Utsman sedikit, saya lupa jumlahnya. Rombongan yang kedua, gelombang yang kedua nanti di bawahnya Ja'far. Ini saya lupa apakah tahun 6 ataukah tahun 7 kenabian. Jadi masa setelahnya. Selisih setahun atau selisih 2 tahun. Nah, yang nanti Ja'far itu lebih banyak jumlahnya dibanding yang bersama dengan Utsman. Ini yang bersama dengan Utsman sedikit ya. Sedikit, saya lupa jumlahnya berapa. Seingat kita belasan ya. Kemudian poin yang kedua, wa kana sababuha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam inda ra'a ma kana yanzilu bi ashabihi minal adzab. Sebab hijrahnya mereka adalah ketika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang menimpa saudara-saudaranya dari kaum muslimin minal adzabi wal fitnah, dari fitnah, dari azab, dari siksaan dan lain sebagainya. Wa ra'a annahu ghairu qadirin ala himayatihim wa man'ihim. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang bahwasanya Rasulullah tidak mampu untuk melindungi mereka, tidak mampu kemudian untuk menghalangi mereka itu disiksa. Asyara alaihim bil khuruji ila biladil Habasyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada mereka untuk hijrah ke negeri Habasyah. Wa qala lahum, dan kemudian mengatakan kepada mereka, law kharajtum ila ardil Habasyah, kalau kalian kemudian keluar hijrah menuju negeri Habasyah, fa inna biha malikan, di sana ada seorang raja, la yuzlamu indahu ahadun, tidak ada seorang pun di sana di sisinya raja yang kemudian terzalimi. Hatta yaj'alallahu lakum farajan wa mahrajan mimma antum fihi, sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian farajan wa mahrajan, solusi ya, jalan keluar, mimma antum fihi, dari kesulitan yang kalian hadapi. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam sunannya, dan riwayat ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullah dalam silsilah sahihah. Sehingga motifnya sekali lagi untuk menyelamatkan agama. Penting bagi umat Islam untuk kemudian menyelamatkan agama. Sehingga kita kemudian mempunyai fokus untuk kemudian menjaga agama, melebihi kemudian menjaga yang lain. Kemudian poin yang ketiga, waqad jaa fil Bukhari ma yadullu ala anna hijratal muslimin ila ardil Habasyah kanat marratain. Dalam riwayat yang di Bukhari disebutkan bahwa umat Islam ketika mereka hijrah ke Habasyah itu hijrahnya 2 kali. Insya Allah sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Hijrah pertama di bawahnya Utsman. Hijrah yang kedua itu di bawahnya Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian wa'udhu hadzalika ahlus siyar, dan kemudian ulama-ulama sirah menjelaskan, faqalu, mereka mengatakan, innahum kanu fil bidayah ahadu asyara rajulan wa arba'u niswatan. Awalnya yang pertama kali hijrah insya Allah bersama dengan Utsman ya. Insya Allah bersama dengan Utsman, jumlahnya mereka itu adalah 11 orang laki-laki
dan kemudian 4 orang perempuan. 11 orang laki-laki dan kemudian 4 orang perempuan. Wa tusamma hijratul Habasyah al-ula. Hijrah yang pertama ini disebut dengan nama hijrah Habasyah al-ula. Ya, hijrah pertama ke Habasyah. Hijrah pertama ke Habasyah. Thumma innahum raja'u ila Makkah ba'da an balagatuhum akhbarun kadhiba bi islami Quraisy. Lalu kemudian orang-orang yang hijrah tersebut itu balik ke Mekah. Setelah kemudian mereka mendengar kabarnya ternyata kabar dusta. Kabar itu menyebutkan bahwa orang Quraisy masuk Islam. Falamma ra'au annal hal lam tataghayyar, ketika kemudian mereka sampai di Mekah dan mereka tahu bahwa keadaan itu tidak berubah, tetap seperti sedia kala, berita keislaman mereka itu kemudian ternyata tidak benar. Hajaru maratan tsaniyah, mereka kemudian hijrah untuk kedua kalinya. Wa kanu fi hadhil marrah nahwan min 80 rajulan wa 19 imra'ah. Mereka kemudian dalam hijrah yang kedua ini totalnya adalah yang ikut serta dalam perang ini adalah nahwan min 80 rajulan, sekitar 80 orang laki-laki. Wa 19 imra'ah, dan kemudian wanitanya totalnya 19 orang. Jadi 80 orang laki-laki, kemudian 19 orang perempuan. Berarti total 80 tambah 19 sekitar 98 orang. Kemudian wa ashamatul mazkur huwa Ashama bin Abjar. Ashama yang dimaksud adalah Ashama bin Abjar. Wan Najasyi laqabun lahu. Adapun Najasyi maka laqab, gelar. Sama misalkan seperti sultan, sama misalkan seperti khalifah. Kalau kemudian raja Yaman itu namanya Tubba. Kemudian raja Suria ya, raja Syam itu disebut dengan kaisarnya. Sehingga itu gelar saja, bukan nama asli. Wa qad thabata annahu amina bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah ada dalil bahwasanya Ashama ini beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dhalla fi biladihi hatta mata. Tapi kemudian Ashama ini tetap bertahan di negerinya sampai kemudian dia meninggal. Sehingga dia tidak pernah ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ketemu sahabat, maka dia bisa dibilang sebagai tabi'in, tetapi kemudian tidak bisa dibilang sebagai sahabat. Tidak bisa ya, karena tidak bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa dhalla fi biladi hatta mata fa shalla alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatul ghaib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kita tahu bahwa Najasyi tetap bertahan di sana sampai kemudian meninggal. Ketika meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendoakan sholat ghaib. Lalu kemudian para ulama berbeda sikap menyikapi sholat ghaib. Ada yang bilang bahwa sholat ghaib itu kemudian tidak perlu dilakukan, dilakukan ketika sudah ada yang mensolati. Ada juga yang bilang bahwa tetap dimasyru'kan. Wallahu a'lam bishawab. Wa kabbara alaihi arba'an, di mana kemudian ketika sholat ghaib ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir 4 kali. Kama fi sahihain min hadithi Abi Hurairah, sebagaimana hadis sahihain di dalam riwayat Abu Hurairah. Baik. Kemudian poin yang kelima, wa fi ikhtiyarihi sallallahu alaihi wasallam lil Habasyah duna ghairihi dalilun ala ma'rifatihi bi ahwalil buldan wad duwal wa ma kana yajri fiha wa ma yasluhu minha wa ma la yasluh. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memilih Habasyah maka berdasarkan pertimbangan. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tahu keadaan negeri yang kemudian akan dituju. Tahu keadaan yang di sana sehingga memperkirakan bagaimana sikap yang akan dihadapi, bagaimana kemudian yang harus dihadapi. Dan tahu persis keadaannya Ashama. Dan ini sebagaimana riwayat di Sahihain dari hadis Abu Hurairah. Sehingga ketika kemudian Rasulullah SAW memilih Habasyah, karena Rasulullah SAW tahu keadaannya, tahu situasinya, kemudian wa ma yasluhu minha wa ma la yasluh, yang kemudian bermanfaat dan yang kemudian tidak bermanfaat. Rasulullah SAW tahu akan keadaan di sana secara umum. Kemudian mu'allif mengatakan waqad athna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala alladziina hajaru ila ardil habasyah
Rasulullah SAW itu memuji orang-orang yang hijrah ke Habasyah. Wa qala lahum kama fil hadits sahih, dan mengatakan sebagaimana di dalam hadis yang sahih, lakum antum ya ahlas safinah hijratani. Kalian wahai orang-orang yang hijrah ke Habasyah, kalian itu adalah orang-orang yang melakukan 2 kali hijrah. Orang-orang yang kemudian melakukan 2 kali hijrah, sehingga keutamaannya agung ya mereka. Kemudian wa ani bin Sa'din bi isnadin sahih kama qala Ibnu Hajar, anna Asma bintu Umais qalat, ya Rasulullah, inna rijalan yafkharuna alaina wa yaz'amuna anna lasta minal muhajirin al-awwalin. Faqala sallallahu alaihi wasallam, bal lakum hijratani. Hajartum ila ardil Habasyah, thumma hajartum ba'da dzalik. Riwayat di Ibnu Sa'ad, di mana riwayat ini dihukumi sanadnya sahih oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Ibnu Hajar mengatakan bahwa Asma bintu Umais ini adalah jandanya Ja'far bin Abi Thalib. Dia selama di Ethiopia kemudian melahirkan 2 anak atau 4 anak, saya lupa. Lalu kemudian kita tahu Asma bintu Umais ini kemudian datangnya ketika bersama dengan Ja'far tadi. Itu kan kemudian kembalinya ke Madinah ketika perang Bani Quraidzah tahun 7 itu kalau nggak salah mau berhenti ya. Sehingga datangnya pas waktu-waktu tersebut. Rasulullah SAW kemudian di depan tadi itu memuji mereka. Karena kemudian Rasulullah mengatakan tentang mereka, balakum hijratani. Kalian itu mendapatkan 2 hijrah. Hijrah yang pertama ke Habasyah, kemudian hijrah setelahnya ke Madinah untuk bertinggal bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang ke-7, waqad akhadhal ulama min hadhihi salat wa wujubi hijratil muslim. Waqad akhadhal ulama min hadhihi al-haditha wa wujubi hijratil muslim min al-balad alladhi yumna'u fihi min iqamati sya'air dinihi min salatin wa siyamin wa nahwiha in kana qadiran al-hijrah. Jadi para ulama kemudian mengambil kesimpulan dari peristiwa ini bahwa kaum muslimin itu wajib hukumnya untuk hijrah. Wajib hukumnya untuk hijrah dari negeri yang dihalangi untuk menegakkan Islam, dari negeri yang dihalangi untuk menegakkan syariat agamanya, misalkan dari syariat sholat, misalkan dari syariat puasa, misalkan kemudian dari syariat yang semisal dengan Yahudi dan Nasara. In kana qadiran alal hijrah, jika kemudian dia mampu untuk hijrah. Jika dia kemudian mampu untuk kemudian hijrah. Kemudian wa hadzal hukmu bakin ila yaumil qiyamah. Hukum ini, yaitu hukum adanya hijrah ini, itu berlaku sampai hari kiamat. Li'anna ad-dinahu wa aghla ma yamlikuhul muslim wa ma yajibul muhafadzatu alaihi. Karena katanya Dr. Hani Ahmad Fakih, agama itu adalah hal yang paling mahal yang dimiliki oleh seorang muslim. Sehingga wajib bagi seorang muslim untuk menjaga kemudian agamanya ini. Karena harta terbesarnya adalah agamanya dia ya. Bukan kekayaan, bukan anak, bukan jabatan, bukan pangkat, bukan kemudian dukungan dan lain sebagainya, tetapi kemudian lebih bagaimana kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian juga menjaga agamanya dengan benar ya. Dan salah satu caranya dengan hijrah. Kurang lebih seperti itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini tentang hijrah kaum muslimin ke Habasyah. Kita insya Allah akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas tentang upaya orang-orang musyrik ya untuk kemudian mengembalikan orang-orang Habasyah ke Mekah. Baik. Kita akhiri, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.